Masya Allah. Allah. Nah ini pertanyaannya kok tajam-tajam ya kan ya. Yeay. Para dulu saya ini dijawab apa enggak ini? Jawab. Belak-belakan. Oh, rupanya antum ini sudah haus rupanya ya. Haus dengan era-era serba belak-belakan ini. Allah yabariki. Allah yabariki. Labas. Tapi saya pribadi ya. Sudah lama ndak belak-belakan ya. Masya Allah, ini yang harus dijelaskan. Pernah dijelaskan dalam fatwa Syekh Abdul Bukhari tentang hajar. Bukan fatwa, di kitab. Nah, ada kitab. Ini kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Bukhari tentang al-hajar, pemboikotan kepada ahlul bid'ah yang menyimpang. Dijelaskan dalam fatwa Syekh Abdul Bukhari tentang al-hajar bahwasanya hajar harus tetap ada meski kita di posisi minoritas. Lalu bagaimana dengan fatwa Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam fatwa bahwasanya kalau hajar tidak membawa perubahan maka kita harus lemah lembut? Mohon penjelasannya. Masya Allah. Itu yang dijabarkan panjang lebar di buku ini oleh beliau. Kata mereka fatwa Ibnu Taimiyah rahimahullah itu adalah fatwa yang mereka jadikan sebagai pegangan kuat oleh mereka ini untuk menolak prinsip hajrul mubtadi', memboikot ashabul ahwa'i wal bid'ah, dan harus menggunakan prinsip ta'lif. Panjang keterangannya ya kawan. Ya buku satu ini harus dibaca dari awal sampai terakhir. Saya bacakan kepada antum. Dikarenakan harus ada mukaddimah terlebih dahulu, baru kemudian menjelaskan apa makna dan bagaimana cara mentaujih, mengarahkan ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jelas kata beliau, ucapan Ibnu Taimiyah itu ada dalam Majmu' Fatawa, lengkap dengan juz dan halamannya, dan tidak salah. Yang salah orang yang memahaminya, dikarenakan tidak memahami bagaimana kaidah ahlu sunnah dalam bab hajrul mubtadi'. Itu dia ya. Ya harus baca buku tebal ini. Tuh ya kan. Daurah lagi. Masya Allah. Daurah lagi ya, Munasyir Al-Bukhari kan gitu ya. Munasyir Al-Bukhari. Laba. Saya anggap ini perkara yang sangat penting supaya antum tahu ini merupakan satu prinsip mendasar yang betul-betul dipegangi dan dimiliki oleh mantan-mantan sururin. Ya, mereka yang mau dibilang sururin juga kadang-kadang mau. Ya udahlah, mantan aja lah. Mantan-mantan sururin hizbiyin. Nih, perhatian ya. Gitu ya jawabannya. Barakallahu. Ini senjata utama mereka. Alhamdulillah yang antum harus pahami baik-baik. Saya nggak mungkin terangkan dari mulai awal sampai terakhir. Saya terangkan yang pokok-pokok saja. Barakallahu. Yaitu terkait dengan masalah maqasidul hajr. Maksud dan tujuan disyariatkannya hajrul mubtadi', pemboikotan kepada ahlul bid'ah. Selama ini yang dikesankan, selama ini yang disampaikan, tujuan hajrul mubtadi' cuma satu, menghukum ahli bid'ah tadi. Nah gitu ya. Selama ini gitu ya. Memperingatkan umat dari bahaya ahli bid'ah ini tadi. Akhirnya apa? Ketika barakallahu fikum, hajr tersebut tidak ada manfaatnya, ditahdir, tetap aja dihajar tambah parah. Kalau begitu tidak boleh hajar, harus taklif. Itu yang selama ini mereka gembar-gemburkan ke sana kemari. Itu harus tahu. Yang namanya maqasidul hajr katsira jiddan. Tujuan-tujuan disyariatkannya prinsip hajr mubtadi' sangat banyak. Di antaranya yang pertama ialah tahqiqul ubudiyah. Upaya untuk mewujudkan dan merealisasikan ibadah kepada Allah. Hajr mubtadi' itu perkara syar'i, perkara yang diperintahkan dalam agama
Semua yang diperintahkan dalam agama adalah ibadah. Nah gitu ya. Semua yang namanya ibadah harus ikhlas dan mutaba'ah. Maka tatkala kamu melancarkan prinsip hajr mubtadi', kamu sedang beribadah kepada Allah dengan itu. Kamu sedang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dengan prinsip itu. Makanya harus ikhlas, harus mutaba'atul Rasul. Paham ya? Tujuan tahqiqul ubudiyah. Tujuan yang kedua di antaranya tahqiqul wala'i wal bara'. Upaya untuk merealisasikan prinsip Islam yang besar, al-wala' wal bara'. Cinta kepada muslimin, mukminin, ahlus sunnah, bara' benci kepada kaum kafirin, ahlul bid'ah, munafiqin, fasikin, ahlul ma'asi dan semisalnya. Al-wala' wal bara'. Hajr mubtadi itu satu bagian dari al-bara'ah. Sikap kebencian kamu karena Allah kepada ahlul bid'ah tadi. Dan itu prinsip bara'ah itu sendiri adalah perkara yang disyariatkan. Min awsaqi uran iman al-muwalatu lillah wal mu'adatu lillah wal hubbu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Hadis Ibnu Abbas dan dikeluarkan dengan banyak yang lainnya, hasan li ghairi. Katanya Rasul, tali iman yang paling kuat wala karena Allah, bara mu'adah memusuhi orang karena Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah. Itu termasuk ikatan iman yang paling kuat. Sudah ibadah tersendiri ya Pak. Upaya mewujudkan prinsip al-wala wal bara. Di antara bentuk kamu tidak suka dengan al-bid'ah ialah engkau berlepas diri dari mereka dan menghajar mereka. Yang ketiga ialah tahqiqul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. 3 apa 4 tadi? Hah? 3 tadi ya? 3. Tahqiqul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Upaya untuk mewujudkan, merealisasikan prinsip besar Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Ini pun juga tersendiri, ibadah tersendiri, amal tersendiri. Hajr mubtadi termasuk nahi munkar, termasuk ingkarul munkar. Betul ya? Betul apa enggak? Barakallah. Ada lagi tujuan yang berikutnya. Yang namanya hajr mubtadi itu kadang-kala memiliki makna hajrun wiqai. Apa hajr wiqai itu? Ngerti apa ora? Hajr wiqai itu memboikot ashabul ahwa'i wal bidah supaya kita pribadi selamat dari bid'ahnya, selamat dari penyimpangan-penyimpangannya. Itu syar'i, bahkan dinukil kesepakatan ulama Ali bin Abdul Barr rahimahullah. Secara pribadi, saya tidak mau sama mereka, saya tinggalkan mereka semuanya supaya saya selamat dari mereka semua. Hajr wiqai untuk pribadi kamu, syar'i. Di antara halnya ialah hadisnya Hudzaifah tadi yang saya bawakan terkait dengan du'atun ala abwabi jahannam. Di akhir riwayat Rasul mengatakan fa'tazil tilkal firqa kullaha. Tinggalkan semua firqah yang menyimpang tadi. Walaupun kau harus menggigit akar pohon, tinggalkan seluruhnya. Itu namanya hajr wiqai, untuk menyelamatkan pribadi kita. Ada lagi tujuan yang berikutnya yang diistilahkan dengan hajrul uqubah. Memboikot ahlul bid'ah dalam rangka untuk menghukum dia. Menghukum dia. Itu salah satu dari tujuan hajr yang ada. Dari semua tujuan yang ada diklasifikasi menjadi 2. Ada maslahat umum, ada maslahat khusus. Maslahat yang khusus tadi tahqiqul ubudiyah, tahqiqul wala'i wal bara', tahqiqul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, hajrul wiqayah, khusus untuk kamu pribadi. Dan yang kedua kemaslahatan secara umum dibagi 2 lagi. Kalau nggak paham jangan salahkan saya. Antum yang minta terangkan masalah ini. Dibagi 2 lagi. Kemaslahatan yang pertama untuk semua kaum muslimin, dihajar
supaya semua kaum muslimin tidak terpengaruh pemahaman dia. Dan yang kedua terkait dengan ahli bid'ah itu sendiri, supaya dia jerak, kapok, tidak lagi jatuh pada kebid'ahannya dengan diboikot. Saya paham ya, kawan? Paham saya sini? Loh, diam aja. Paham ini? Jangan saya berkeringat di kita tuh tidak paham. Memang saya suaranya, ya, kawan. Disebutkan, ya, kawan. Kalau memungkinkan tercapai seluruhnya, maslahat umum tercapai, khusus tercapai, hani'anlah, ni'mahu, alangkah baiknya itu. Tapi kalau tidak tercapai seluruhnya, minimal tercapai maslahat khususnya. Kamu ibadah kepada Allah dengan hajir mubtadi', kamu amar ma'ruf nahi munkar dengan itu, wala wal bara dengan itu, menjaga diri kamu pribadi dengan itu, menyelamatkan muslimin dari penyimpangan dia, walaupun dia nggak tobat-tobat. Maslahat umum terkait dengan dia nggak tercapai, tapi masalah khusus yang lebih banyak itu tercapai. Kalau nggak mungkin semuanya, maka sebagiannya. Mudeng ya? Mudeng ya, Pak? Paham? Nah, yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau tidak ada kemanfaatannya maka menggunakan taklid, itu pada pembahasan poin yang terakhir terkait dengan orangnya tadi. Terkait dengan orangnya tadi, ashabul bid'ahnya tadi. Kalau nggak mungkin dengan cara hajr, maka dengan cara taklid. Terangkan insyaallah. Bukan berarti menggugurkan kewajiban al-hajr. Terus ada dengan tujuan khusus tadi. Itu yang disampaikan oleh Syekh Bukhari. Beliau bawakan lengkap fatwa Ibnu Taimiyah dan didudukkan permasalahannya untuk menjelaskan masalah ini. Hajur mubtadi itu ada yang dengan tangan perbuatan, kadang dengan lisan, minimal dengan hati. Hukumnya sama dengan ingkarul munkar. Itu pernyataan Ibnu Taimiyah sendiri. Hajur mubtadi sama dengan amar ma'ruf nahi munkar, dengan tindakan. Dalam dengan lisan, minimal dengan hati, dan tidak mungkin gugur dengan hati. Paham ya? Wa dzalika adhaful iman. Paham ini? Kemudian yang namanya hajur itu dibagi dua. Kalau nggak paham awas, dibagi dua. Ada yang namanya hajrun kulli, ada yang namanya hajrun juz'i. Hajur kulli, hajur total. Kamu boikot dia secara total. Kamu tidak lagi satu atap dengan dia, tidak lagi satu daerah dengan dia. La kalam wala fi'il wala salam wala syai'. Itu yang dilakukan oleh sebagian salaf ketika mereka menghajar sebagian orang yang menyimpang. Aku tidak akan tinggal di sebuah tempat yang kamu ada di situ selama-lamanya. Langsung pindah. Seperti tindakannya Abu Darda, Mu'adz bin Jabal, juga yang lainnya. Langsung pindah. Tidak ada kelasikan. Tinggal di Jakarta Pusat, jangan begitu. Ada orang yang menyimpang kayak gitu, dinasihati gitu, masih juga dia sebagai orang yang diklaim sebagai seorang hizbi mubtadi. Udah, di antara bentuk hajar kulli, aku tidak akan tinggal lagi di Jakarta Pusat karena ada MP. Langsung pindah Jakarta Selatan, misalkan. Itu namanya apa ya, Pak? Hajar kulli. Ada lagi hajar juz'i, parsial, mungkin dengan perbuatan atau mungkin dengan lisan, minimal dengan hati. Paham ya? Tidak mungkin seluruhnya, sebagiannya tidak mungkin gugur, nggak mungkin gugur sama sekali. Tidak mungkin dengan perbuatan dan lisan, minimal dengan hati. Wadah ini. Yang lagi menguatkan tapi yang namanya al-hajr lahu suwar katsirah. Pemboikotan kepada ahli bid'ah memiliki bentuk yang sangat banyak, ragam bentuk. Di antara bentuk pemboikotan tidak menyampaikan salam, tidak jawab salam, tidak bermajlis, tidak mendengarkan ceramah mereka baik yang live atau yang radio atau yang semisalnya, tidak membaca karya-karya mereka, tidak membaca masalah-masalah mereka, tidak menjenguk mereka kalau mereka sakit, tidak mengantar jenazah mereka, ila akhiri, macam-macam. Itu semuanya adalah hajr mubtadi. Prinsipnya ada kulli, ada juz'i. Kalau mungkin antum kerjakan seluruhnya. Kalau nggak mungkin, maka sebagiannya kamu hajar, sebagian yang lainnya lagi tidak mungkin antum hajar. Di situ antum menggunakan prinsip taklif.
Misal ada seorang dai kondang hizbi mengadakan acara daurah ilmiah, gitu ya. Mereka begitu gede-gedean ya, entah dipasang gelarnya lah, LC lah, MA lah, doktor MALC lah, segala macam, biasa mereka ya. Agar daurah ilmiah di Ustaz Fulan, jangan begitu. Kamu ngerti dia orang dai hizbi, nggak mungkin saya ke sana. Maka di antara bentuk barakahnya antum, hajurnya antum tidak datang ke sana, sengaja tidak ke sana karena ngerti dia seorang hizbi. Duduk manis di rumah sudah merupakan hajir mubtadi ketika itu. Betul nggak? Betul nggak? Itu namanya hajir. Siapa suruh kamu ke sana? Tidak ada. Coba kamu ke sana. Di rumah, antum di rumah minum teh. Tapi dengan niatan saya tidak kemana-mana dikarenakan saya ngerti itu acara yang nggak beres. Dainya dai hizbi. Saya benci dengan dia. Saya benci dengan penyimpangannya. Saya di rumah. Saya nggak mau datang ke tempat dia tadi. Oh, itu hajar. Laqad hajar tahu. Sudah kamu hajar tuh orang. Tapi kalau di rumah, gimana ya ceramahnya ya? Coba sih dengar sedikit. Nah, dibuka radionya menunjukkan kamu nggak menghajar dia. Ada unsur kecondongan kepada mereka. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Hati-hati neraka ya, Pak. Barakallahu fikum. Pandai. Diberitakan seorang dai hizbi jatuh sakit di rumah sakit Bangun Ciptokusumo. Ada nggak di sini? Ada ya? Ya wis, ya loro-loro. Ya saya tidak bakal menjenguk dia dikarenakan saya tahu dia seorang dai hizbi. Tidak saya jenguk, walaupun saya ngerti menjenguk orang sakit itu merupakan haknya seorang muslim. Tapi dikarenakan dia orang yang hizbi, aku tidak menjenguk dia. Itu bentuk hajar. Paham ya? Itu namanya bentuk hajar. Tapi kalau kemudian kamu SMS dia, di SMS gitu. Semoga Ustadz diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala macamnya. Perasaan dukungan moral seperti itu. Nah, itu menunjukkan ada kecondongan kepada mereka. Ada apa kok HP-nya antum berjalan untuk menuju ke sana itu? Mungkin kerjakan. Kalau nggak mungkin, ya sudah. Nggak mungkin kamu kerjakan. Tali ketika itu. Contoh, antum lagi jalan sebuah gang. Masya Allah, pas di gang itu papasan dengan Ustadz Hizbi di Jakarta ini. Loh, ya, kalau kamu memungkinkan tidak ada mabar besar ketika itu antum langsung lari, putar balik. Itu kan memungkinkan. Tapi kan tidak semudah yang dibayangkan ya. Misal antum ketika itu, ini jalan kampungnya masyarakat ini banyak orang segala macamnya, ketemu dia, ya tidak mungkin antum terbalik. Orang pada curiga ada apa ini? Kok ada pemandangan yang kurang sedap begini dan segala macamnya. Ya sudah terpaksa ketemu dia. Kalau misalkan dia salam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, lewat. Ketika itu antum nggak mungkin menghajar. Ketika itu antum harus taklif, jawab salamnya dia. Lewat setelah itu. Wes, sudah gitu aja. Nggak kemudian janjian lagi ya. Enggak, gitu aja. Hanya begitu. Contoh lagi yang lainnya. Antum kerja di sebuah instansi. Kantor. Masya Allah, qadarullah, satu ruangan itu berdua. Kamu dan dia. Ya. Masuk kemudian itu gak masuk kantor. Nah, ya kalau antum kepengin ngawur-ngawuran ya exit. Tapi apa mungkin antum kuat exit keluar dari kantor? Enggak ada yang kuat, siapa ya? Ya kan gimana Ustaz? Solusinya Ustaz? Satu tempat itu gimana ini? Kita harus menerapkan hajir muktadiin. Ketika itu barakallahu fikum, tidak mungkin bagi Anda untuk hajir muktadi. Tidak mungkin kamu mengatakan aku tidak akan seakrab dengan kamu selama-lamanya. Ya keluar kantor itu mungkin.
Nah, kamu di kantor di situ yang nggak mungkin. Ketika kamu ketemu sama dia, ya mau tidak mau harus tegur sapa. Apalagi kamu di jajaran ruangan di kantor itu, semua pandangan tertuju kepada kamu berdua. Orang-orang kantor, atasan, bawahan dan segala macamnya itu, barakallahu itu. Walaupun di hati kamu nggak sok sama itu. Di antara caranya, upaya bagaimana caranya ada pindah ruangan. Antum cari job yang lain dan segala macamnya supaya tenang jiwanya antum. Ketika itu tidak mungkin hajar. Di ruang kantor nafsi. Ente ngaji sana, saya ngaji sini. Ente hizbi, saya salafi saja. Itu namanya hajar juz'i. Paham enggak? Paham? Ketika mungkin hajar, tidak mungkin. Ketika itu saja antum taklif. Ketika itu saja kamu taklif. Selebihnya antum hajar dia. Bisa dipahami Pak? Tidak mungkin gugur. Kalau nggak mungkin seluruhnya, maka sebagiannya. Perkara berikutnya antum harus pahami ya. Ini banyak harus diungkapkan. Bedakan antara mewujudkan prinsip hajar terkait dengan pribadi kita dengan mengajak orang lain untuk menghajar ahli bid'ah tadi. Bisa dipahami? Kalau mewujudkan amalan hajar, tidak harus jumlahnya banyak, tidak harus ada maslahat dan nadharat. Kamu pribadi disebut dengan hajar wiqayah. Tadi itu pribadi. Kamu di rumah selesai. Tidak ada. Ya akhi, pertimbangan maslahat dan nadharatnya akhi. Masa antum di rumah tidak menghadiri acara muhadharahnya dia itu. Maslahat apa yang mau cari? Nadharat apa yang dikhawatirkan? Saya di rumah minum teh, minum kopi. Siapa yang ngurusi saya di rumah? Tidak ada kan? Apa namanya heboh dengan kamu di rumah itu. Kita terserah kamu mau di rumah kayak mau di mana kayak. Itu pribadi. Yang ini nggak mungkin gugur. Paham ya? Adapun mengajak orang lain, ayuhan nas, ayuhan muslimun, ayuhan hadirun. Ini seorang dai hizbi, hati-hati dari dia begini. Kamu terangkan. Itu harus pertimbangan maslahat dan madarat. Siapa kamu, siapa dia? Kamu posisinya lemah ataukah kuat? Ucapan kamu didengarkan orang ataukah tidak? Audien kamu siapa? Orang awam ataukah orang yang nggak awam? Saya dipahami ya? Bagaimana reaksi yang ada? Itu pertimbangan maslahat dan madarat. Kenapa ya kawan? Di forum umum menyuruhkan orang lain, mengajak orang lain untuk menghajar dia. Yang ini harus pertimbangan maslahat dan madarat. Kalau nggak mungkin, maka antum tidak menghajar dia di forum umum. Kalaupun membicarakan dengan bahasa umum, ya kayak saya sekarang ini. Umum saya tadi, pelan, sopo. Ya silakan mengembangkan sendiri. Barakallahu fikum. Nah gitu ya, itu secara umum. Kenapa pertimbangan maslahat dan madarat? Mudah ini. Nah, yang diinginkan oleh Syekh Utsaimin bin Taimiyah rahimahullah, perkara-perkara yang saya bawakan tadi, hal-hal yang harus pertimbangan maslahat dan madarat tadi. Mudah itu. Maka sekali tidak mungkin gugur prinsip hajar abadan. Minimal dengan hati juz'i wiqayah. Kemudian haula orang-orang yang gembar-gembar menyatakan tidak ada hajar di zaman sekarang ini, adanya talif. Tinjau ulang, antum taklifnya sama siapa ya akhi? Antum taklif para semua ashabul ahwa'i wal bidah ataukah sebagian saja yang ada kemaslahatan antum cari ke sana? Jawaban. Apa antum taklif dengan orang Syiah? Jawabannya enggak. Ya kan? Enggak kan? Mereka enggak taklif dengan orang Syiah, maka anti ta'awun dengan kaum Syiah. Apakah antum ta'awun dengan kaum Sufiyah, Batiniyah? Taklif dengan mereka, ta'awun dakwah dengan mereka? Nyatanya enggak kan? Enggak mau anti Sufiyah. Barakallahu fikum. Terus yang antum taklif itu siapa? Ternyata yang ditaklif itu yang banyak duitnya. Barakallahu fikum. Ya apa ya? Dari kalangan hizbiyin,
dari kalangan sururiyin, dari kalangan ikhwaniyin, dari kalangan turabiyin, itu yang kamu taklif. Ya kan ya? Kalau sama mereka ini Masya Allah nggak boleh dihajar ya akhi. Taklif, pertimbangan maslahat dan nazar dan segala macamnya. Loh, kenapa nggak kamu terapkan kepada mereka para Syiah? Gabung dengan mereka, tahun dengan mereka, antara tahun dengan mereka. Kamu katakan taklif ya akhi, nggak mungkin hajar di zaman sekarang ini. Gugur kewajiban hajar, kita harus taklif sama mereka, gabung dengan mereka. Berani ngomong kayak gitu? Oh, terbongkar aibnya antum ya Rijal. Ceritanya itu namanya antum bukan menerapkan prinsip hajar sebagaimana yang antum pahami tentang ucapan Ibnu Taimiyah, tapi itu hajar dengan ittiba'ul hawa. Pembahasan ulama bukan satu dua jenis ahli bid'ah, semua ahli bid'ah. Hajar mubtadi umum. Barakallahu fikum. Kalau antum mau menerapkan ini silakan terapkan. Seluruh ahli bid'ah antum taklif. Seluruhnya antum taklif. Mereka mengadakan acara Rabiul Awalan. Itu bahasanya lebih halus ya. Rabiul Awalan, ikut Rabiul Awalan. Acara Rabiul Awal, Habib Fulan As-Sufi, tokoh Fulan dari tokoh Sufiyah, dai Salafi dan segala macamnya. Gitu kan, kata alif namanya. Apakah mereka berbuat demikian? La. Tapi yang mereka lakukan hanya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Lagi, mereka menyatakan hajar mubtadi itu gugur kewajibannya. Taklif. Kita katakan ya Rijal, lalu bagaimana sikap antum dengan kita-kita ini? Antum apakan kita-kita ini ya haula? Kamu apakan? Siapa kan antum sama mereka? Wah, dihabisi sama mereka itu. Mereka itu orang yang keras. Mereka itu jamaah tahdzir. Mereka orang yang melecehkan para ulama. Loh, taklifnya mana? Katanya antum katakan hajar itu sudah nggak ada manfaatnya. Tapi sekarang berkaitan dengan teman-teman antum dulu dari kalangan ahli sunnah, antum hajar habis-habisan. Ini hajar apa-apa niki? Taklif yang model apa yang antum inginkan ya Rijal? Ilfaq namanya kayak gini nih. Itu yang namanya bermanhaj. Enggak ya, itu ittiba'ul hawa, ikuti hawa nafsu. Kalau seandainya antum melakukan taklif, ada kajian di Itisam. Sini, satu sama kita, sini, ngaji sama kita. Kita ajari hajar yang betul. Barakallahu fikum. Kita rame-rame ya Allah. Tahun da'i dengan teman-teman antum ahli sunnah yang ada ini. Kan gitu mestinya. Tapi subhanallah mereka itu kalau sudah bersinggungan dengan para salafiyin sangat keras. Membawakan dan memuhkan di kalangan umat salafi itu orang yang sangat luar biasa, mengerikan ya kan. Tapi ketika terkait dengan orang-orang yang nggak beres-beres itu, masya Allah lunaknya luar biasa, ahlan wa sahlannya masya Allah, tidak ada hajar sedikit pun. Tapi kepada ahlu sunnah wal jamaah tidak ada taklif sedikit pun. Aisyhada ya. Adapun kami alhamdulillah sangat memahami yang namanya prinsip hajar. Walaupun kami meyakini antum hizbiyun, tapi kami tidak mengkafirkan kalian. Tapi kami masih menganggap antum ikhwanuna minal muslimin. Kami mengharapkan hidayah dari antum sekalian. Tapi afwan, tidak mungkin bagi kami itu ta'awun dakwah dengan kalian. Bentuk hajar kami dengan kalian. Atau kalau pas ketemu dengan antum di jalan, tidak mungkin kita putar balik. Ya sudah, assalamualaikum, selesai. Yang gitu ya. Barakallahu fikum. Mudah ya Pak. Itu namanya cara berprinsip yang benar. Pegangi konsekuensinya itu. Dan ini yang harus antum camkan baik-baik terkait dengan kaidah al-hajar. Barakallahu fikum. Kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Bukhari, hafizahullah taala, sangat muhimun jiddan. Dan buku ini kalau masih sengaja ditulis oleh beliau, bukan sengaja ya karena sempat kita pinjam-pinjam dengan beliau. Ini buku termasuk bantahan khusus kepada tokohnya mereka. Barakallahu fikum. Saya yakin sudah siang banget ini ya Pak. Nah kan
Ini menyalahi aturan panitia ini. Panitia aja setengah 2 lebih 10 ya Pak. Allahu musta'an. Paham ya Pak? Di zaman sekarang ini sekali lagi ya Pak. Istiqomah itu susah. Banyak orang menyimpang tanpa sadar. Mereka ini yang punya kaidah seperti ini. Antum tahu sendiri dulu kawan-kawan kita. Kawan-kawan kita. Arafuna wa arafnahum. Mereka tahu siapa kita tahu siapa mereka. Sebagian mereka adalah mantan-mantan guru kita. Sebagian mereka adalah teman-teman kita. Barakallahu fikum. Mereka masih hidup, kita masih hidup. Mereka tahu kita tahu mereka. Barakallahu fikum. Hadza. Sehingga Allahul musta'an Allah. Penyimpangan itu sangat mengerikan. Dan pintu-pintunya sangat banyak. Pintu-pintunya sangat banyak. Asbabnya sangat banyak. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang tampak, ada yang samar. Maka khulasahnya ialah waspadailah segala bentuk penyimpangan yang ada. Perkara prinsip tidak bisa dibikin main-main. Jadi harus betul-betul kenceng yang kuat. Bukan berarti kita harus keras selalu. Tidak. Prinsip Ahlus Sunnah itu hakim, hikmah dalam perkara dakwah. Ada kalanya keras, tegas, ada kalanya lembut. Barakallahu fikum. Dikarenakan tempat dan makom yang kita bicarakan terkait dengan ashabul ahwa'i wal bidah, tidak mungkin dengan cara mubasatah, tidak mungkin dengan cara yang lembek-lembekan begitu. Ya mereka kan suruyul hizbiyin, tapi ya lumayan lah masalah kebaikan, ilmunya masih ada, diambil aja yang baik-baik tadi. Bukan begitu Ahlus Sunnah. Bukan begitu, itu prinsip melempem. Barakallahu fikum. Nah, tapi harus tegas. Karena makom membicarakan ashabul ahwa wal bid'ah. Nanti kalau bicara masalah akhlak, masalah adat, ya halus. Sesuai dengan makomnya, barakallahu fikum. Membicarakan tentang masalah perkara-perkara akhirat, ya halus bagaimana biasa. Masing-masing ada makomnya, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Walakum minkum terlalu banyak pertanyaan, enggak mungkin saya jawab dikarenakan waktunya yang enggak memungkinkan, barakallahu fikum. Saya kira cukup sekian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya Pak. Difahami dan ingat tolong jangan salah paham. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Nakfahillahu subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.